Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi sama Indah Setia. Nah, kali ini BTW ini video ketiga ya guys. Dan sebelumnya aku di minggu kemarin itu di Jumat harusnya upload video ini, tapi karena aku belum nyempetin lah, kayak lagi males gitu loh. Harusnya nggak boleh males ya guys, karena sebagai youtuber pemula itu harus konsisten. Nah, akhirnya aku bisa melawan rasa malesku hari ini. Oke, di video ketiga ini aku akan bahas mengenai review setelah 2 tahun terjun di dunia kerja sejak lulus. Nah, tapi sebelum menyeritain reviewnya, aku mau nyeritain gimana langkah-langkah kita bisa dapat kerjaan setelah fresh grade. Nah, yang pertama itu kita harusnya perlu apply CV terlebih dahulu ya guys. Kalian kan habis lulus pasti udah nyiapin CV-CV-nya tuh. Nah, di situ kalian harus mulai apply ke perusahaan yang sekiranya match dengan passion kalian. Nah, biasanya aku kalau nyari loker itu di aplikasi LinkedIn. Dan nanti itu bisa ngirimnya lewat email ke HRD-nya langsung atau dalam bentuk ngisi form gitu. Atau kalian juga bisa ke platform job seeker seperti ada Jobstreet, ada Glints, Kita Lulus, dan lainnya. Tapi entah kenapa aku tuh belum pernah tembus kalau ngelamar melalui platform job street kayak gitu guys. Gak tahu ya, mungkin belum rezekinya ya. Nah, aku biasanya ngelamar di LinkedIn via email. Dan dapat infonya itu kadang bisa dari teman atau enggak searching sendiri ya guys. Nah, setelah nyiapin CV, kalian langsung lamar, nggak boleh nunda-nunda. Kalau nunda-nunda nanti nganggurnya semakin lama lagi. Misalnya nih, kalau kalian tahu hari itu juga di perusahaan A ini buka lowongan. Nah, kalian langsung lamar aja guys, jangan nunggu besok-besok atau lusa atau sampai deadline-nya itu jangan. Harus di-apply langsung ya guys, supaya kalian ternotice oleh HRD. Dan habis ngelamar itu, kalian itu tipsnya juga kalian nggak harus ngelamar satu doang ya guys, harus ngelamar yang banyak juga guys supaya bisa mendapatkan peluang yang lebih banyak juga. Terus habis ngelamar kalian bisa nunggu-nunggu sambil latihan wawancara dan latihan uh, skill misalnya Microsoft Excel, bahasa Inggris dan lain-lain itu guys. Kalian tunggu, biasanya itu dapat panggilan dari HRD itu nggak lama kok guys, paling nunggu 14 hari kerja itu udah paling lama guys. Tapi aku yang paling cepet itu nunggunya uh, seminggu guys. Nah, setelah seminggu itu biasanya ada wawancara pertama. Biasanya wawancara pertama itu sama HRD. Dan itu biasanya ditanya mengenai kayak lebih ke perkenalan diri, terus background, terus kekurangan kelebihan, terus alasan melamar di perusahaan ataupun info mengenai perusahaan apa sih yang kalian lamar dan posisi seperti apa itu. Nah, setelah lulus interview HRD atau interview pertama, kalian nantinya akan diarahin ke interview user. Nah, di interview user ini biasanya kalian interview dengan para petinggi-petinggi. Yes. Nah, seperti manajer atau supervisor di bidang yang kalian lamar. Nah, untuk pertanyaannya sendiri kalau di interview user ini seperti kenalan dulu, lalu lebih spesifik guys, kayak random gitu loh pertanyaannya dan lebih luas ya guys, tergantung usernya mau nanya apa, mau menggali apa dari kamu. Nah, biasanya itu nanyain ya kurang lebih sama kayak HRD, cuma nanyain ke hobi juga guys, kayak skill kamu yang relate
dengan pekerjaan ini apa, terus alasan, terus kayak ditanya pertanyaan jebakan gitu loh guys. Seperti gimana cara kamu memanage stres itu, terus gimana cara kamu mengadaptasi di lingkungan perusahaan yang baru gitu-gitu guys. Pokoknya pertanyaannya lebih kompleks ya guys, dan tetap nyangkut dengan posisi yang kalian lamar. Nah, selanjutnya setelah interview user biasanya sih, kalau menurut pengalaman aku di pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya aku lamar sih udah selesai guys. Kalian tinggal nunggu 14 hari kerja, dan biasanya tuh nggak nyampe sampai 14 hari kerja itu udah dikabarin guys kalau kalian lolos. Nah, habis lolos itu kalau di perusahaan aku itu biasanya langsung dikabari buat training. Nah, dikabarinya itu bisa seminggu sebelumnya atau 5 hari sebelumnya guys. Jadi kalian harus siap-siap buat merantau jika rumah kalian jauh. Kayak aku guys, aku juga selama ini menjadi perantau guys, dari zaman kuliah sampai sekarang. Nggak apa-apa aku guys, perantau itu ada enaknya kok guys. Enaknya kalian bisa simulasi survive di dunia nyata guys, supaya kalian bisa bertahan hidup tanpa ketergantungan oleh orang lain. Oke, untuk karena ini udah karena ini udah selesai mengenai flow-flow dapat kerja. Nah, di pekerjaan ini biasanya di bulan 1 sampai 3 itu ada yang namanya probation atau masa percobaan. Nah, di masa probation ini kalian biasanya dituntut untuk beradaptasi dengan cepat dan dinilai performa kalian apakah nantinya akan dilanjutkan kontraknya atau tidak, atau dari kalian juga bisa mempertimbangin mau lanjut kerja di sini atau enggak guys. Jadi tips dari aku sendiri supaya kalian bisa beradaptasi dengan cepat, kalian itu harus banyak bergaul atau banyak tanya-tanya guys, sama misalnya sama trainer atau mentor-mentor kalian, atau sama eh, sama senior ya guys, supaya kalian tahu nih gimana sih gambaran nanti kalau emang udah benar-benar kerja di sini. Nah, mungkin bagi aku masa-masa yang paling terberat itu adalah masa-masa adaptasi kayak gini guys. Jadi mungkin banyak yang merasa kalau di awal kerja di masa probation itu pengen resign guys, karena memang adaptasi itu nggak semudah itu. Tapi tergantung orangnya sih guys. Kalau aku sendiri mungkin tetap bertahan karena emang butuh kerja dan mungkin mau ngapain juga ya guys, kalau nganggur tuh bingung tahu kalau di rumah. Nah, setelah masa probation lewat nanti kita udah menjadi karyawan di sebuah perusahaan. Nah, itu kalian bisa